Tes, tes, tes. Semua Bapak Ibu peserta dari ngobrol inklusif. Kalau sekarang berarti kita bilangnya siang menjelang sore ya. Karena mungkin di teman-teman belahan timur Indonesia sekarang sudah mendekati atau sudah masuk sore hari. Dan saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita akan ngobrol-ngobrol santai sore hari ini di Ngobrol Inklusif yang edisi ke-63. Aku pendahuluan sedikit untuk teman-teman, Bapak Ibu yang baru bergabung. Jadi sebenarnya ngobrol inklusif ini sudah dilakukan oleh kemitraan, khususnya program Estungkara itu dari tahun lalu, dari tahun 2023. Nah, hal ini kami rasa tetap menjadi penting untuk dilakukan di tahun 2024 untuk menjadi tempat bertemunya, tempat diskusi, tempat sharing dari kita-kita semua, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, rekan-rekan CSO, baik yang berada di daerah, maupun hingga terutama nih yang paling penting adalah rekan-rekan pendamping yang ada di desa yang selama ini melakukan pengorganisasian, pendampingan, atau pemberdayaan masyarakat. Nah, kami percaya bahwa kita itu perlu uh, sharing-sharing atau perlu momen-momen untuk saling berbagi seperti ini ya. Karena kan tantangan tiap desa itu berbeda, tantangan masyarakatnya juga berbeda, dan kalau ngobrol, kalau kita ada kesempatan saling berbagi, kan jadinya dapat masukan yang lebih banyak gitu ya, supaya nggak butuh, kalau kata orang Indonesia kan berpikir sama-sama, berpikir bareng-bareng itu lebih baik daripada berpikir sendirian begitu. Nah, perkenalkan nama saya Tracy Pasaribu, saya dari kemitraan. Saya bekerja di program S Tungkara, program yang melakukan intervensi sosial untuk masyarakat adat dan etnis minoritas di 7 provinsi, lebih tepatnya di 40 desa di 13 kabupaten. Nah, hari ini, sore hari ini kita akan bicara soal strategi-strategi pengorganisasian di desa. Nah, makanya sore hari ini kami panggil asik narasumber yang paling keren tentang pengorganisasian di desa. Aduh, pokoknya ini adalah buaya, salah. Ini adalah ini adalah pendamping maupun apa ya, pendamping boleh, dibilang project officer boleh, pokoknya semua dia bisa, yaitu Bang Budiansah dari Karsa Institute. Tepuk tangan dong untuk Bang Budi semuanya. Aku perkenalkan dulu ya Bang Budi. Bang Budi ini CV-nya ada 14 halaman. Jadi aku ringkas aja teman-teman semua karena ini yang bergabung banyak ya. Ada dari Mentawai, dari Jambi, dari Sumba Timur, tuh sampai ujung-ujung dari Maros juga ada, ya kan? Nah, Karsa Institute adalah salah satu lembaga
yang saat ini bersama program Estungkara Kemitraan itu melakukan intervensi sosial, pendampingan, dan pengorganisasian di 9 desa. Dan fokusnya kalau kita langsung tajamkan gitu ya, yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang bagaimana program Estungkara di Karsa Institute itu memaksimalkan atau mendorong perempuan adat khususnya untuk berperan di pembangunan desa. Oke, kita beri kesempatan dulu kepada Bang Budi. Selamat sore, Bang Budi. Selamat sore semuanya. Dengar suara saya kah? Wah, kayaknya kurang kenceng nih Bang suaranya. Teman-teman kedengeran nggak suaranya Bang Budi? Masih kurang kencang kah? Aku nggak denger ya. Bang Budi. Ya, halo. Kedengaran kah? Oh, kok aku nggak denger suaranya Bang Budi ya? Kenapa tuh? Oh, Saya maaf, maaf. dengar. Kuping bukan pada laptop. Bang Budi tuh ada yang nyapa. Sore ganteng. Asik. Oke, Itu Bang Budi, ya. gimana kabarnya sore ini Bang? Puji Tuhan, alhamdulillah baik sekali Mbak Tracy. Mbak Tracy Asik. Ini cerita. lagi nggak ke desa ya Bang? Lagi tidak di desa ya? Lagi di Palu Ya, kah? sudah di Palu. Oke, ya, Bang Budi, terkait tentang topik kita gitu ya, strategi pengorganisasian di desa, mari kita fokus tentang yang kita sudah sempat obrolin, tentang bagaimana fokus dari Karsa Institute adalah mendorong perempuan untuk berperan di pembangunan desa. Um, dari pengalaman Bang Budi, kita sempat sharing, Karsa Institute akan melakukan atau mendorong perempuan berperan di pembangunan desa itu pertama, saya banyak ngobrol dengan Bang Budi sebelumnya ya, teman-teman semua. Caranya yang dilakukan oleh Karsa Institute ada 3 sampai 4 tahapan untuk mendorong perempuan berperan di pembangunan desa. Boleh diceritain nggak Bang tahapan-tahapan tersebut sebelum saya ajukan cara melakukannya bagaimana? Silakan Bang Budi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Tracy. Pertama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat siang menjelang sore buat teman-teman di Indonesia bagian Barat. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih kemitraan melalui program Stungkara dan terima kasih juga buat TV Desa yang sudah memfasilitasi. Eh, saya Budiansa dari Karsa Institute. Kebetulan Karsa Institute itu mendampingi di 9 desa, 3 kecamatan. 5 kecamatan di 5 desa di Kecamatan Pipikoro, 1 desa di Kecamatan Kulawi Selatan, dan 3 desa di Kecamatan Kulawi. Kebetulan wilayahnya secara topografi itu wilayah pegunungan dan kira-kira 60% itu wilayahnya sangat terisolasi. Kami, saya langsung saja Mbak Tracy, kami mendorong perempuan di desa itu bagaimana bisa terlibat dalam proses pembangunan di desa. Awalnya kami mencoba memetakan kira-kira potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan yang ada di perempuan. Kemudian setelah kami mengidentifikasi aktor-aktor, tokoh-tokoh perempuan yang kemudian ini bisa menjadi volunteer untuk mendorong aspirasi-aspirasi. Sebelumnya itu bisa kita lihat dari bagaimana proses mereka di dalam desa. Kemudian setelah mengidentifikasi itu, kita ajak mereka untuk berkumpul. Nah, dalam berkumpul itu atau misalnya eh, dalam sebuah pertemuan memang dikhususkan untuk perempuan. Nah, ini sebenarnya lebih pada menggali atau mendorong bagaimana eh, perempuan itu ketika mereka berkumpul akan ada banyak sekali ternyata informasi atau unek-unek yang mereka sampaikan ini menjadi
apa namanya menjadi catatan. Tapi kan tidak cukup sampai di situ. Kemudian melihat setelah mengidentifikasi apa-apa saja, nah kemudian kita dorong mereka untuk bagaimana bisa aktif dalam forum-forum dalam desa. Nah, biasanya kalau selama ini sebelumnya itu kehadiran perempuan itu biasanya hanya untuk memenuhi kuota 30%. Itu yang banyak terjadi. Makanya kami mendorong ada pertemuan-pertemuan di tingkat perempuan, kemudian mendorong eh, perempuan dalam kapasitas mereka berkelompok, karena kalau ketika mereka bersuara itu sendiri-sendiri, itu biasanya akan sulit untuk didengarkan. Tapi ketika mereka berkelompok dan kemudian di kelompok itu mereka memastikan siapa yang akan kemudian menjadi vokal-vokal untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka selama ini. Sementara begitu dulu, silakan Mbak Tracy. Oke, terima kasih Bang Budi, singkat dan bernutrisi. Ini penting banget. Aku sangat tertarik dua hal, berkumpul dan identifikasi. Bang Budi, soal berkumpul dulu ya. Ini aku pernah dengar langsung pertanyaan soal ini bersama teman-teman pendamping, salah satu pendamping kita di Estungkara, yang mungkin yang sekarang juga udah sedang ikutan. Nih aku bawa pertanyaannya. Bang Budi membuat atau membawa atau mengumpulkan perempuan-perempuan dalam sebuah pertemuan, walaupun itu hanya untuk perempuan saja, itu nggak mudah gitu. Bang Budi mengatakan ini kayak gampang banget gitu kan. Tapi ada kita yang banyak kesulitan di desa melakukan hal tersebut. Tidak bisa kita pungkiri dan kita nggak bisa pura-pura nggak ada gitu ya. Ada banyak desa-desa di Indonesia ini yang istilahnya banyak CSO-nya atau banyak LSM-nya. Jadi kalau mau ngumpul itu warga desa nanya dulu nih, dapat apa ya? Ada uang transportnya enggak gitu. Nah, bagaimana tekniknya, bagaimana strateginya Bang Budi supaya mereka mau kalau kita ajak ngumpul, padahal kan tentunya pemberdayaan itu enggak bisa selalu pakai uang transport, apalagi kalau sudah kegiatannya dibuat di desa. Menurut Bang Budi gimana? Oke Mbak Tracy, ya. Sebelum saya lanjutkan, kayaknya sudah mulai berdatangan teman-teman ini. Selamat sore semua teman-teman yang sudah bergabung. Nah, ini luar biasa ini. Yang semua bergabung di sini, menurut saya ini orang-orang yang hebat. Kenapa saya bilang orang-orang hebat? Eh, Mereka ini adalah orang-orang yang gelisah melihat kegelisahan orang banyak. Jadi kalau mau cari pasangan, pilihlah orang-orang yang ada di dalam yang hadir saat ini. Kenapa? Karena sedangkan orang banyak saja itu dia gelisah, apalagi kalau cuma buat kamu seorang. Asik, Ya, jadi keluar deh. betul ya Mbak Kresi bilang. Benar. Memang apa ya kompleks memang persoalan di masyarakat kita. Tapi kemudian memang kepekaan kita untuk melihat itu yang paling penting sebenarnya. Jadi saya sempat juga diskusi dengan Mbak Tracy, betul betul sekali untuk melihat atau banyak mendengarkan informasi yang bahkan informasi yang terdalam pun di masyarakat itu harusnya kita ke dapur awalnya. Di dapur itu akan banyak yang bisa diungkapkan di dapur. Memang di awal-awal pasti mau masuk ke dapur, biasanya itu mereka masyarakat di kampung itu agak segan mengajak kita untuk ke dapur. Makanya tidak perlu mereka ajak. Memang kita harus masuk ke dapur. Ya dengan macam-macam alasan lah. Lapar kah kalau perlu. Dan kalau mereka sudah kasih makan di dapur, sudah pasti kita sudah bagian dari mereka. Istilahnya mereka tidak akan sungkan untuk menyampaikan apapun. Dan di dapur juga kita bisa melihat misalnya gelas mereka misalnya berwarna-warni atau tidak seragam. Itu kelihatan sekali bahwa tingkat ekonomi mereka itu pasti sangat di bawah. Kenapa? Mereka tidak mampu beli misalnya gelas atau piring yang seragam atau yang lusinan. Mereka mungkin hanya beli satu satu. Makanya biasanya beraneka ragam mereka. Itu bisa kelihatan sekali. Jadi
di dapur itu, di dapur, terus tempat-tempat misalnya ambil air bersih, misalnya kalau ada yang biasanya tempat-tempat umum air bersih, bisa di situ juga. Jadi ada banyak tempat, termasuk menurut saya dapur itu hal tempat yang paling strategis sebenarnya untuk menggali banyak informasi. Dan bisa juga misalnya ketika di dapur juga, masih di dapur juga ketika ada acara-acara, misalnya ada acara-acara duka, acara pesta, atau acara kebaktian, di dapur kita bisa melihat, kan di situ ada banyak interaksi. Kelihatan sekali yang mana ini ada biasanya tokoh, tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang mungkin dia tidak secara, mungkin dia tidak cakap, tapi dia punya karisma. Jadi dia melihatnya itu misalnya ketika di dapur, dia mungkin tidak banyak bicara, tapi ketika ada yang mau dilakukan selalu arahnya ke dia. Jadi misalnya mau bikin ini selalu tanya dulu begini-begini. Oh, berarti ini orang yang ini artinya potensi, ini kekuatan, ini peluang untuk apa namanya dijadikan teman untuk berpikir, untuk apa namanya, untuk sama-sama berpikir. Walaupun misalnya mereka tidak kelihatan cakap atau tidak kelihatan sangat apa ya, sangat sangat aktif, tapi biasanya ini orang-orang seperti ini biasanya jadi tempat untuk bertanya. Nah, itu satu. Yang kedua misalnya dia sibuk, Pak. Pokoknya semua urusan dia kerjakan. Mau masak ini dia bantu sebentar, begitu sudah ada yang tahu, dia pindah lagi melakukan ini lagi, begitu ada yang sudah mulai tahu, dia pindah lagi. Ah, ini apa namanya? Ini orang istilahnya ini kader-kader yang potensial atau ini vokal-vokal poin yang kemudian atau teman berpikir yang luar biasa itu. Atau misalnya eh, dia tidak banyak bicara, tapi dia bisa melakukan banyak hal. Nah ini semua, ini kalau ditandem semua, ini misalnya tadi yang ada yang berkarisma, terus ada yang cakap atau punya pengetahuan luar biasa, terus ada ini yang pokoknya dia pekerja, dia apa semua apa saja bisa dia lakukan. Ini kalau ditandem, mereka berkumpul dan dalam satu kelompok, nah ini luar biasa pasti, gitu. Nah kira-kira begitu apa untuk memetakan kira-kira apa namanya tokoh-tokoh potensial atau vokal-vokal poin yang potensial untuk diajak untuk berpikir sama-sama. Begitu, Mbak Tracy. Keren Bang Budi, tepuk tangan dong. Aduh, aku catat banyak banget ya kepekaan. Nih, tadi satu kata dari Bang Budi ya. Ini butuh kepekaan, butuh banyak mendengarkan, dan yang paling strategis adalah mulai dari dapur, teman-teman. Mulai dari dapur. Kalau mau melihat situasi dalam rumah tangga tersebut, berarti dapur rumah tangga. Kalau mau melihat situasi pengambilan keputusan di satu desa, berarti lihat di dapur, pada dapur tempat berlangsungnya proses memasak saat ada kegiatan di desa. Lihat siapa yang paling menentukan di situ, yang banyak mengarahkan, yang banyak merintah gitu ya. Jadi kalau kita baru masuk desa, kata Bang Budi, mau tahu informasi, mau menggali informasi, dekati dia, dekati orang tersebut gitu. Bahkan tadi Bang Budi bilang untuk mengenali situasi ekonomi, lihat dari gelasnya. Kalau gelasnya nggak seragam, berarti ya kondisi ekonominya tidak begitu mampu. Tapi kalau dia punya yang seragam, apalagi seragamnya bahannya tertentu ya Bang Budi ya, bahan kaca atau bahan yang lain yang kelihatan bagus, bahkan ditaruh di rak kali gitu. Nah itu bisa menunjukkan sama kita seperti apa sih kondisi perekonomiannya. Dimulai dari dapur. Keren banget memang Bang Budiansyah ini ya. Bang Budi, aku mau bilang ada salam buatmu dari siapa nih? Katanya bilang kamu tuh lebih ganteng loh sekarang. Terima Tuh, kasih. kata Okta tuh, Bubu kok makin ganteng di kamera dibanding asli. Okta itu pujian atau apa Okta? Bandel sekali Okta ini. Terima kasih, Mbak Okta. Nah, teman-teman, aku yakin penjelasan Bang Budi itu apa memancing diskusi di antara kita. Aku nggak akan lama-lama nanya Bang Budi, aku cuma satu pertanyaan lagi, dan setelah itu aku akan berikan kesempatan untuk teman-teman semua, khususnya para pendamping di desa-desa, untuk bertanya kepada Bang Budi, gitu ya. Kita memang sengaja sore hari ini adalah bentuk sharing pendamping antara kita
sharing atau berbagi antar kita para pendamping di desa supaya kita lebih fresh, dapat ide baru dalam pengorganisasian yang sedang kita lakukan sekarang. Di sini juga aku lihat ada Ayu, perempuan adat Kalupini, ada Isra juga gitu ya. Selamat sore teman-teman. Walaupun kita belum pernah bertemu, jangan ragu-ragu jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung tulis di komen, di kolom komen, atau juga boleh angkat tangan atau raise hand-nya sekarang ya. Nanti setelah aku satu pertanyaan lagi, langsung kita pertanyaan dari teman-teman peserta Zoom, peserta ngobrol inklusif sore hari ini. Nah, pertanyaan kedua, Bang Budi. Um, ada banyak situasi di desa yang penuh dengan uh, nuansa politik, gitu ya. Jadi pada saat CSO mau kerja, CSO mau melakukan pendampingan, kumpulkan kelompok, kumpulkan orang-orang, lalu ketemu kadernya, ketemu orang yang vokal. Tapi kemudian pemerintah desanya itu kekeh kekeh dengan budaya yang udah nyaman. Jadi walaupun kita punya orang kader yang bagus bicara, tapi mereka tetap oh tidak, nanti yang bicara dari PKK saja, yang bicara ini saja gitu. Atau mungkin ada juga kepala desa yang tidak mendukung program-program kita. Ada juga entah karena dia baru atau mungkin dia sudah terlanjur dekat dengan LSM yang lain misalnya, atau dan ada banyak lagi situasinya. Nah, pernah aku yakin Bang Budi dan teman-teman di Karsa pernah mengalami ini. Bagaimana biasanya Bang untuk mencairkan suasana tersebut? Silakan Bang Budi. Ya, terima kasih Mbak Tracy. Jadi begini, situasi seperti itu kan sebelum ada pertemuan di desa kan kita sudah tahu sebenarnya. Sebelumnya kan kita sudah pasti paham ini kondisi kondisi di desa ini ketika ada forum atau pertemuan biasanya tokoh-tokoh tertentu itu biasanya agak menguasai, mendominasi. Kita harus persiapkan misalnya prakondisi sebelum kita mau mau misalnya mau mengajak teman-teman perempuan untuk hadir di forum itu ya kita harus prakondisi dulu karena kita sudah tahu situasi kan kebiasaan kalau kebiasaannya kalau di sini ini sangat dominan dia sangat membatasi orang nah itu kan kita sudah tahu itu makanya prakondisi sebelum itu dan bisa jadi juga sebelum itu jadi sudah misalnya kepala desa contoh kasus misalnya kepala desa ini orangnya sangat apa otoriter atau sangat yang coba kita petakan adalah siapa orang yang paling takuti di situ. Misalnya dia takut sama mamanya, ya kita dekati mamanya berarti. Jadi lewat mamanya ini kita istilahnya kita pengaruhi, walaupun tidak misalnya substansinya belum dapat, tapi paling tidak intinya misalnya apa yang ingin kita sampaikan. Lewat artinya model-model seperti itu yang kita harus petakan, kita peka melihat ada situasi misalnya kepala desa ini sangat takut sama istrinya misalnya. Nah, itu biasa kan ada banyak begitu, biasanya lebih banyak begitu. Nah, sudah kita masuk lewat itu. Kita mau mendekati istrinya lewat siapa lagi? Jadi sebelum sampai ke istrinya, karena kita masih sulit mendekat, misalnya dekat ke situ, kita cari teman teman istrinya yang misalnya sering dia komunikasi. Kita lewat situ. Nanti dari situ itu sambung ke misalnya istri kepala desa nyambungnya ke kepala desa ketika ada. Jadi kalau di forum biasanya ada memang tokoh-tokoh yang tidak ingin wibawanya itu terlihat seperti dijatuhkan. Jadi memang jadi ada banyak apa namanya strategi misalnya di awal jangan sampai kita langsung menyerang dia dengan memuji dia, kemudian apa informasi yang kita sampaikan itu tidak langsung maksudnya ke dia. Bisa jadi nanti sebelumnya itu tadi saya bilang tadi prakondisi yang kita lakukan. Di sini juga kayaknya sudah ada Kakak Desmond di sini. Kalau sudah ada Kakak Desmond, saya pikir Kakak Desmond juga boleh menambahkan. Oke, oke, siap, siap, siap. Aku ngerti nih.
Jadi kalau aku sedikit rangkum ya, jadi menurut Bang Budi, kita kan pasti sudah tahu kondisi itu ya Bang ya. Seperti apa sih pemerintah desanya? Kalau agak kaku, kalau tidak senang diserang gitu, pasti kita sudah harus tahu dari awal dan memang itu yang akan menentukan dan kemudian prakondisikanlah dari mulai cari tahu tadi kepala desa itu takut sama siapa, kepala desa segan sama siapa, mamanya, istrinya, ya kan? Dan ini semua tergantung dari bagaimana pendamping atau analisa kita sebagai CSO terhadap situasinya. Jadi pastikan kita melakukan prakondisi. Dan tadi Bang Budi bilang, jangan langsung serang, puji-puji dia gitu ya. Itu sama kayak tadi Bang Budi sama kita ya, sama semua peserta ya. Dia puji-puji dulu kita tadi kan. Kamu ini emang pintar Bang Budi. Oke, Bang Budi, ini banyak yang nanya. Ini sekarang ada Waklim. Aku bacain dulu ya. Nanti setelah ini boleh ngomong langsung, buka video, buka suara ya, biar rame sharing kita. Bagaimana cara kita mengurangi dalam kepentingan di desa? Sementara kita seorang CSO dan kita tim sukses dan kita tim sukses dari kepala desa yang terpilih. Wah, 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 dua kaki ya. Tapi nggak apa-apa, kadang-kadang memang harus dua kaki juga. Kalau menurut aku sih fokusnya demi tujuan tercapai. Oke, Bang Budi, gimana Bang Budi? Mengurangi dalam kepentingan di desa. Sementara kita CSO iya, tapi kita juga tim sukses. Mana menurut Bu Bang? Ya, baik. Luar biasa pertanyaannya ini. Menarik. Dan memang kadang-kadang situasi itu memang biasanya terjadi. Ah, artinya tidak ada yang betul-betul netral sebenarnya. Itu nggak bisa kita pungkirin, nggak ada yang bisa betul-betul netral, walaupun memang harusnya kita berposisi pada kenetralan tersebut. Jadi pertama memang kalau bisa jangan sampai terlalu kelihatan, terlalu nampak bahwa kita berpihak pada satu satu apa namanya satu figur. Kenapa? Seandainya figur itu misalnya tidak jadi, maka kita akan kesusahan, akan kesulitan apa namanya berkomunikasi atau menyampaikan apa yang menjadi pikiran-pikiran kita. Itu satu. Yang kedua, kalaupun memang posisi kita memang suka tidak suka, memang karena biasanya ada hubungan macam-macam, ada hubungan kekerabatan dan macam-macam. Nah itu artinya itu pilihan, artinya itu situasional. Kalau memang begitu, tetap tetap harus menjaga hubungan dengan pihak-pihak atau misalnya lawan-lawan politik di desa tersebut. Tidak bisa memang kita misalnya fokus atau karena kebetulan itu apa namanya figur kita atau jagoan kita berfokus di situ karena kita tidak tahu apakah kemudian dia akan mungkin terpilih atau tidak. Kan kalau dia terpilih mungkin akan bagus dan banyak hal yang mungkin yang bisa kita komunikasikan, kita diskusikan atau untuk kepentingan desa, untuk kepentingan bersama. Nah, tapi itu tadi sebisa mungkin walaupun kita tidak bisa netral secara penuh, paling tidak jangan sampai apa namanya memutus hubungan dengan calon-calon yang lain karena biar bagaimanapun ketika misalnya mereka yang dulu kita punya kepentingan di situ. Artinya kita butuh berkomunikasi dengan mereka. Makanya dijaga betul walaupun memang kita akan dicap, oh dia tidak netral. Pasti dia akan dicap karena misalnya hubungan kekerabatan, misalnya sepupu kah, kakak kah, atau adik kah. Artinya kita tidak akan dicap sebagai orang netral. Itu pasti. Makanya ada situasi itu yang harus dipilih bahwa tetap harus menjalin hubungan komunikasi. Gitu. Oke, Bang Budi, terima kasih. Jangan pesannya Bang Budi berarti kepada kita para pendamping di desa adalah jangan terlalu kelihatan kalau kita mendukung salah satu paslon gitu ya. Karena kita belum pernah tahu, kita nggak tahu nanti dia menang apa enggak. Kalau dia nggak menang dan seluruh masyarakat desa tahu kita mendukung paslon yang A ini, kalau dia nggak menang habislah kita. Itu pasti akan menyulitkan proses pendampingan kita ke depannya. Nah, itu catatan teman-teman yang
mau bertanya lebih dalam lagi, langsung tulis. Aku akan berusaha semampuku untuk mengelola waktu dengan baik. Bang Budi, ada pertanyaan dari Arif. Yap. Arif dari Pundi Sumatera yang mendampingi di Kabupaten Sarolangun, salah satu desa yang di pemukiman SAD atau suku anak dalam. Untuk pembekalan kader perempuan agar berani bersuara, itu gimana caranya? Karena SAD, suku anak dalam perempuan, masih lemah untuk tampil di depan menyampaikan aspirasi. Ada tips nggak Bang Budi buat Arif sebagai fasilitator lapangan untuk memberikan pembekalan berkelanjutan untuk penguatan perempuan dalam jangka panjang? Oh, keren banget tuh Arif tuh. Katanya strategi buat Arif untuk pembekalan dalam jangka panjang. Silahkan Bang Budi. Oke, terima kasih Arif Agan, anak ganteng. Jadi, ya memang faktanya begitu, Mbak. Iya, jadi terima kasih Arif. Itu pertanyaan yang luar biasa dan memang situasi kalau di teman-teman suku anak dalam di wilayah kami juga ada suku di pedalaman itu yang kurang lebih agak-agak mirip-mirip dengan suku anak dalam atau suku rimba, orang rimba. Nah, jadi memang mencari pola atau mencari figur perempuan yang kemudian ini bisa kita dorong. Tadi itu apa namanya? Uh, Mencoba melihatnya tak? Kalau di Sukan Dalam sudah itu dapurnya, sudah itu tempat makannya, sudah itu pokoknya di situ semua lah. Nah, jadi memang coba saya pernah satu waktu kebetulan kalau di tempat kami ada situasi seperti itu dan biasanya di tempat duka atau acara acara pesta di keluarga itu kan agak agak banyak yang berkumpul atau tempat duka itu banyak lah yang berkumpul. Biasanya satu kumpul itu akan kumpul di situ semua. Dan itu kan kelihatan juga, kelihatan misalnya ini perempuan, walaupun misalnya dia diam-diam saja tokoh perempuan ini. Tapi ketika seperti yang saya bilang tadi, ketika mau beraktivitas misalnya mau melakukan apa, dia pasti akan dicari, dihubungi. Walaupun dia cuma diam-diam, ini tokoh yang berkarisma biasanya perempuan. Nah, dan biasa juga ada yang kelihatan seperti yang saya bilang tadi, dia kelihatan misalnya, oh ambil ini, ambil itu. Ini ketika sudah melihat potensi-potensi itu, peluang-peluang itu atau kekuatan-kekuatan itu, kemudian perlahan-lahan memang tidak bisa ekstrim. Perlahan-lahan itu eh, dibekali dengan kalau di kami kemarin ya misalnya eh, kalau yang di program di Estungkara itu ada pelatihan-pelatihan gender untuk kapasitas mereka, ada pelatihan-pelatihan untuk. Nah, bisa juga kalau saya kayak teman-teman di sekolah dalam itu misalnya karena situasinya seperti itu memang agak berbeda pendekatannya. Eh, Misalnya ada menanam tanaman-tanaman yang jangka panjang kalau memungkinkan biasanya kalau di perkebunan sawit itu kan mungkin mereka mereka perusahaan akan larang. Kalau memang memungkinkan untuk negosiasi untuk tanaman jangka pendek, ya tanaman jangka pendek misalnya kayak apalah yang jangka pendek saya tidak tahu apa yang paling cocok di situ yang jangka pendek. Kalau yang tanaman-tanaman keras atau tanaman tahunan pasti ya perusahaan tidak kasih. Kalau situasinya seperti itu, ya begitu caranya. Jadi melihat itu pada saat ada kegiatan-kegiatan yang komunal, kegiatan atau yang mengajak banyak orang berkumpul atau ibu-ibu perempuan, uh, mencoba melihatnya dari situ. Kemudian ketika sudah memetakan itu, ya pelan-pelan diisi untuk kapasitasnya, pengetahuannya. Kemudian ketika mereka berkumpul berkelompok memang khusus perempuan biasanya di situ lebih berani, di situ semakin kelihatan itu siapa yang kemudian oh ini bisa ini apa namanya ini figur-figur yang kemudian bisa lebih cepat mendorong misalnya ada aspirasi-aspirasi atau ada harapan-harapan untuk disampaikan di desa begitu sementara. Oke, siap. Aku sembari nambahin sedikit ya, mengelola sedikit dari apa yang disampaikan oleh Bang Budi. Rif, jadi pertama intinya adalah seperti yang sudah disampaikan Bang Budi di awal, yaitu kenali potensi-potensi yang ada kan.
Kamu bisa lihat dari kegiatan-kegiatan bersamaan SAD, siapa sih perempuan yang potensi kepemimpinannya tuh kelihatan, yang suka atur-atur, yang menjadi penentu atau pengambil keputusan. Nah, yang kedua tadi Bang Budi sebutkan tentang em, lihat bekali dan lihat misalnya mereka bertanam, bercocok tanam, bekali dengan tanaman jangka pendek, kebiasaan. Itu sebenarnya kalau di psikologi tarafnya adalah melatih keterampilannya gitu. Jadi kan kamu udah temukan potensinya nih. Aku yakin kamu udah punya beberapa potensinya di kepala kamu gitu kan. Siapa nih yang bisa dari perempuan SAD. Nah, caranya kemudian adalah latih keterampilannya kan. Jadi apakah dalam berkelompok kamu kasih tanggung jawab, Rif, yang ketanggung jawab yang rendah makin lama makin besar. Nah, salah satunya tadi idenya Bang Budi kan tanggung jawabnya dalam misalnya kegiatan bercocok tanam gitu kan ya. Mungkin nanti dia yang diberikan tanggung jawab untuk apa, melakukan apa dibanding yang lain. Dan kalau kegiatan-kegiatan seperti bertani kan terus-menerus tapi agak konsisten gitu kan ya Bang Budi ya. Jadi ada repetisinya, ada pengulangannya. Jadi keterampilan dia sebagai pengambil keputusan pelan-pelan kamu dorong ke ranah kelompok gitu. Dan apa berkali-kali. Nah, kemudian nanti pada saat kamu lakukan pertemuan-pertemuan kelompok, di situ juga bisa kamu tambahkan tanggung jawabnya, Rif, sehingga makin lama kelihatan yang istilahnya kita sebut kepemimpinan gitu. Kayaknya gitu ya, Ya, Bang Budi ya. Dan ya. tadi di terakhir tahap ketiganya tambahkanlah isilah dengan pengetahuan-pengetahuan gitu. Nah, itu sih yang kayaknya nanti bisa dikaitkan dengan program-program kita ya. Misalnya nanti juga ada kegiatan misalnya di provinsi atau di Jakarta. Aku ingat juga ada beberapa teman yang bilang ada kader-kader kita tuh setelah dibawa ke luar kota, ke acara di provinsi kah, atau bahkan acara di Jakarta, itu pulangnya jauh lebih percaya diri. Benar nggak Bang Bud? Ya, betul betul sekali. Gitu ya. Oke, Bang Budi belum capek kan? Ini banyak banget yang nanya, Bang Budi. Santai, Oke, santai. santai asik. Ini kita bisa sampai jam 8 malam loh ini. Jam 10 boleh. Oke, nah ini aku suka banget pertanyaannya. Kita ke Safar dulu ya. Safar dari YGBI. Boleh kasih tahu nggak nanti Safar komen ya YGBI itu apa? Bapak nanti aja aku pengen tahu aja. Pertanyaannya gini, langkah apa yang ideal dalam melakukan pengorganisasian ketika etos kerja masyarakat yang rendah? Nah, tuh. Jadi kita mau melakukan pemberdayaan, tapi masyarakat etos kerjanya rendah, mungkin kurang bersemangat, mungkin masyarakat pasca konflik, atau bukan serumpun atau seakar rumput ya ini banyak terjadi sih, apalagi di situasi perkotaan atau dekat dengan perkotaan. Gimana Bang Budi? Iya, terima kasih Mbak Tracy. Jadi kita mencoba memang lagi-lagi peka melihat apa kira-kira pemersatu yang kira-kira kemudian membuat mereka itu bersemangat. Oh, Ya, kalau misalnya kalau kayak kemarin kalau kita di wilayah Rampingan yang saat ini, misalnya wilayah kelola ruang atau ruang perempuan untuk mengelola sumber daya alamnya itu, misalnya Pampa itu sudah jelas ada di perempuan. Tapi kan seiring waktu ini kan pelan-pelan sudah mulai hampir bergeser. Jadi sudah banyak yang apa namanya beralih tanaman-tanaman ke tanaman-tanaman komoditi tahunan. Nah ini kemudian walaupun kami melihat ini sebenarnya potensi yang cukup bagus untuk apa yang menguatkan atau mengerat apa namanya menjalin lagi kelompok apa perempuan-perempuan ini untuk bisa bersatu. Karena mereka punya ruang yang memang betul-betul otoritas itu ada di mereka, tapi karena situasi waktu itu pelan-pelan kan bergeser. Nah, itu didorong lagi. Ternyata ada hal-hal yang membuat atau ada isu pemersatu misalnya eh, sejauh ini misalnya kita punya potensi ini, punya ruang yang kita bisa kelola, tapi selama ini kita beli sayur-sayuran atau kebutuhan-kebutuhan dapur itu dari kota misalnya ada yang datang kalau istilah di sini itu mas-mas penjual sayur pakai kendaraan motor. Nah, ini yang coba dia. Kita ajak mereka berhitung. Kalau di sebelumnya itu kita ajak mereka berhitung, misalnya kalau kita tanam ini, tanam ini, tanam ini, terus yang kita beli sehari-hari itu berapa? Ternyata kita setiap hari itu membuang uang sekian.
Hmm. gitu. Sama dengan misalnya begini, di Pipikoro, di awal kami masuk di sana dulu itu, misalnya di Desa Porelea, mereka adalah penghasil kopi. Tapi begitu kita lihat ke dapur, ternyata yang mereka seduhkan ke kita itu kopi-kopi yang kemasan yang sudah dibeli dari kota. Nah, itu yang dari situlah kita ajak mereka berhitung. Hmm. Misalnya waktu itu 3.000, 3.000, 3.000 perbungkus yang ukuran 50 gram, 3.000 kali sekian apa namanya jumlah kepala keluarga di situ, misalnya kali 200 kepala keluarga, dikali misalnya pagi dia 3.000, satu bungkus itu kan untuk satu keluarga itu satu kali minum kopi habislah satu bungkus itu untuk 3-4 orang saja karena cuma 50 gram kan. Nah, kemudian berarti sore dia harus beli lagi, berarti satu hari dia mengeluarkan satu keluarga itu 6.000 dikali 200 kakak itu sudah berapa. Nah, ternyata mereka tidak sadari mereka mengeluarkan apa namanya membuang uang itu dalam sehari itu ada sekian sekian ratus ribu lah, tambah kalau dikali per bulan sekian juta. Waktu itu kurang saya hitung-hitung kurang lebih 12 juta per bulan kalau salah di satu desa itu. Tapi alat yang kita siapkan waktu itu ya kurang lebih 10 jutaan waktu itu. Nah sekarang di desa itu ketika mereka kita ajak berhitung melihat, oh ternyata kita selama ini membuang uang sekian per bulan satu desa per tahun itu ada sekian juta, sekian ratus juta lah per tahun. Banyak sekali. Itu cuma karena satu bungkus kopi itu yang kita buang setiap hari. Maksudnya harusnya kita tidak beli. Nah, kalau kita kita hitung ke apa namanya kita rupiahkan sekian hasilnya. Sekarang di desa itu hanya desa menganggarkan karena ternyata penghematan keluarga itu tinggi sekali. Itu belum kalau kita misalnya dia ada ibadah-ibadah kolom, ibadah-ibadah keluarga. Nah, itu lebih banyak lagi yang dia butuhkan. Atau ada acara pesta, pesta kawin, atau acara pesta duka, acara duka. Itu lebih banyak lagi yang dia keluarkan. Nah, dari situ akhirnya sekarang Desa Korlea itu setiap RT itu desa yang fasilitasi untuk pembelian apa namanya punya mesin giling kopi di setiap rumah. Kalau dulu kita minum kopi itu yang selalu yang kemasan, nah, puji Tuhan sekarang alhamdulillah sekarang kita minum kopi yang mereka ambil sendiri dari kebun. Seperti itu kira-kira. Oke. Terima kasih Bang Budi. Aku tuh senang banget deh dengar pertanyaan dan jawaban tentang ini. Ini karena sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Bumi Lestari nih. Cukup panjang pertanyaannya, tapi aku tahu banget nih apa situasinya sama mereka. Jadi kalau tadi kan jawaban Bang Budi kan untuk pertanyaan yang mengatakan apa bagaimana kalau etos kerja masyarakat rendah gitu kan ya, seperti tidak semangat, tidak menunjukkan antusiasme untuk pemberdayaan. Nah, jawaban dari Bang Budi, aku setuju banget karena aku pernah atau sering mendengar hal ini dari banyak pendamping-pendamping lain ya, yaitu cari pemersatunya. Apa pemersatunya yang membuat warga desa bersemangat? Isu pemersatu yang menjadi kegundahan bersama gitu ya, Bang, menjadi persoalan bersama. Kalau itu yang kita tekan atau bahasa canggihnya itu yang kita intervensi, berarti itu akan berdampak kepada mereka semua karena mereka merasa iya nih ini yang penting buat saya gitu. Kayaknya menurut aku ini sesuai. Nah, coba Bang Budi aku ajak dirimu untuk baca pertanyaan dari Bumi Lestari BL di 1535. Semoga udah kelihatan ya Bang Budi, agak naik sedikit Bang Budi. Udah dapatkah dari Bumi Lestari? Ini teman-teman dari Bumi Lestari. Ini Naomi, Tito, ini mereka semua lagi bareng-bareng tuh di kantornya Lembaga Bumi Lestari Sumba Timur. Ya. Pertanyaannya adalah, saya mau bertanya, contohnya kemarin ketika kita selesai melaksanakan kegiatan yang kebetulan kegiatan itu tidak menyediakan uang transportasi untuk peserta kegiatan. Dan kami bisa membaca dari wajah mereka kalau mereka kecewa. Untuk mengatasi hal tersebut, kami minta saran dari Bang Budi. Terima kasih. Nih Bang, soal yang tadi itu Bang ya kan, kalau nggak dikasih uang transport kecewa karena udah terlanjur mungkin ada lembaga-lembaga lain
kalau ngajak ketemu, ketemu apapun, diskusi apapun, pasti ada uang transportnya. Kita juga jadi ikutan kena gitu. Gimana tuh Bang Bud? Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Memang kita butuh ada isu yang ketika misalnya kita ajak untuk ikut pelatihan, ketika belum sampai, maksudnya belum sampai apa yang dimaksud, memang kita butuh tadi di awal itu kita butuh kedekatan emosional dengan atau dengan peserta atau calon-calon yang kita akan undang. Ya. Karena kalau itu sudah membangun kedekatan emosional, apapun yang program apapun yang kita bawa, itu pasti mereka akan terima. Memang itu pertama memang. Jadi kalau dia sudah dekat secara emosional dengan kita, eh, apa namanya, kita ajak untuk berkumpul itu lebih mudah. Nah, contoh kemarin kayak misalnya di tempat kita kemarin untuk sampai di Apayami kemarin, kan awalnya ibu itu kan tidak berinteraksi dengan saya di awal. Nah, tapi saya berusaha untuk masuk dapurnya karena dia kan memang selalu membatasi karena dia selalu merasa bahwa dapur saya ini tidak layak untuk dimasuki orang orang luar yang mungkin orang baru kan. Karena dia segan mungkin karena pasti dia berpikir ini kurang layak buat buat tamu dari kota atau pasti ada pikiran-pikiran seperti itu. Tapi waktu itu saya coba memaksakan diri pinjam gelas saya langsung ke dapur dan dia bilang dia agak senang karena saya maksudnya bisa masuk dapurnya dan bisa duduk sebentar di dapurnya. Nah, waktu itu mau pinjam gelas waktu itu. Nah, dari situ dia sudah saya meyakini waktu itu dia sudah terkesan dan makanya waktu dia ibu itu duduk di depan itu langsung di samping saya dan banyak bercerita waktu itu. Dan sebenarnya lebih pada kuatkan otot pantat maksudnya kuat mendengar karena duduk kan. Jadi pokoknya segala segala keluh kesah dia itu ya dengarkan. Nanti pelan-pelan misalnya, oh kira-kira kalau misalnya kita bisa kasih solusi ya kira-kira begini, begini. Tapi paling intinya kemampuan mendengar itu penting sekali. Nah, ketika sudah apa namanya dia merasa adalah bagian dari dia dan memang harus berpindah-pindah. Itu harus dilakukan berpindah-pindah. Jadi tidak hanya satu fokus di satu tempat. Jadi memang kita harus apa namanya selalu melakukan itu. Jadi masuk ke kalau sebisa mungkin masuk ke di semua dapur mereka. Tapi memang itu sulit. Tapi memang itu menurut saya untuk membangun hubungan emosional yang dalam, ya memang itu harus dilakukan. Begitu. Jadi memang masuk ke setiap. Kalau bisa lagi bisa tidur dalam misalnya bisa atau ya 20% lah rumah yang pernah kita tidur di situ, wah itu lebih luar biasa lagi. Jadi tinggal tinggal di kode saja orang bilang baca kode, baca kode pasti mereka karena itu kedekatan emosional kalau sudah terbangun eh, apa namanya pasti eh, tidak sulit lah untuk kita mengorganisir. Begitu sementara. Mantap, Bang Budi, kedekatan emosional ya. Jadi teman-teman ini banyak yang apa pertanyaannya tuh mirip-mirip. Jadi Naomi, Yumi, teman-teman yang di Sumba Timur itu dari Bang Budi ya. Tetap mulainya adalah dari kedekatan emosional gitu ya. Mendengarkan kepada semua orang. Kata Bang Budi tahan pantat, tahan pegelnya ya Bang. Harus duduk, harus ngobrol ke semua orang. Aduh aku kayaknya kalau udah lapar aku udah males Bang dengerin orang ngomong. Di kepala aku udah makanan terus. Tapi benar ya kata Bang Budi, kedekatan emosional kalau bisa semua dapur yang ada di desa itu kita masuki, bukan cuma satu dapur yang tempat kita tinggal, teman-teman. Nanti aku mau bahas soal ini. Tahan pantat, dekat dengan semua orang, banyak mendengarkan, itu Bang Budi udah bilang dari awal. Hingga kemudian kita tahu, kembali lagi kepada jawaban Bang Budi sebelumnya kan. Hingga kemudian setelah kita dengar perasaan semua orang, kita dekat secara emosional ke banyak orang di desa, hingga akhirnya kita tahu apa sih satu hal atau dua hal yang menjadi kegelisahan bersama mereka? Apa sih yang menjadi isu paling penting mereka gitu? Kalau tadi Bang Budi cerita dari salah satu desa dampingan Karsa adalah persoalan pemenuhan kebutuhan rumah tangga kan Bang, biaya terutama pangan. Sehingga akhirnya pada saat teman-teman Karsa masuk dengan
pengelolaan halaman apa ruang kelola perempuan yang namanya PAMPA atau ladang PAMPA, ladangnya perempuan, yang tugasnya adalah nanti hasil pemberdayaannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan pangan di rumah, ya semuanya merasa itu cocok, itu bahasa orang di kertas tuh relevan gitu. Itu semua relevan buat mereka tentang persoalan peningkatan pendapatan, pengelolaan lahan. Nah, kalau kita mengintervensinya satu hal yang sudah dirasa menjadi kegelisahan bersama, ya itulah yang akan menjadi semangat buat mereka, yang akan bikin mereka semangat mengerjakan bersama-sama dengan kita, mengerjakan pendampingan atau pemberdayaannya gitu. Dan aku tertarik banget Bang dengan yang dirimu tadi bilang tidur di banyak rumah gitu ya. Tidur di banyak rumah. Nih, aku pernah dengar waktu itu adalah salah satunya adalah juga dari Mas Sani. Dia pernah bilang gini sama aku, kita tuh harus cek kalau kita tinggal di desa pendampingan, selama ini kita tinggal di mana? Kalau kita selalu tinggal di satu rumah dan ternyata itu adalah rumah kalangan yang elit gitu ya. Akhirnya yang kita dengarkan kan pandangan si orang elit itu aja gitu ya. Orang elitnya bisa jadi dia adalah bagian dari pemerintah desa yang sekarang. Bisa juga dia adalah bagian dari pemerintah desa yang dulu. Tapi memang mereka adalah kalangan elit gitu. Nah, bayangkan pada saat kita tidur di satu rumah terus selama 2 tahun atau 3 tahun ini, akhirnya yang kita dengar hanyalah masalah, kegelisahan atau perspektif dari ya orang-orang itu aja gitu loh. Padahal kan kegiatan pemberdayaan itu kan harusnya adalah sesuatu yang kita kerjakan untuk kepentingan semua gitu. Jadi bayangkan tempat kita tidur aja berpengaruh teman-teman. Gitu ya Bang Budi ya. Kamu bisa Ya, sedikit lebih dalam nggak soal ini, soal tidur di mana ini loh Bang. oke. Ternyata ngaruh untuk kerja pendampingan. Ya, terima kasih Mbak Tracy. Jadi, kalau bisa tidur di rumah yang mereka anggap paling misalnya paling miskin lah di desa itu ya. Kalau kita sudah bisa tidur di situ, maka sudah dipastikan tidak akan pernah lagi lapar. Kenapa? Sedangkan rumah yang istilahnya mereka anggap itu paling misalnya paling 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 miskin lah ya, taraf ekonominya, dia bisa tidur apalagi di rumah yang lain. Jadi di mana-mana diajak makan pasti. Keluar sedikit tiba-tiba, Pak, singgah Pak makan. Ada anu ada biru bus, ada ini, begitu. Jadi dan di situ sebenarnya ketika kita misalnya bisa tidur di rumah misalnya yang dianggap di desa itu misalnya paling miskin, akan banyak lagi, lebih banyak lagi informasi-informasi yang akan kita dapatkan dari situ. Akan lebih banyak lagi informasi yang kita dapatkan. Jadi kenapa misalnya dia seperti apa, misalnya dia kondisinya begitu, kenapa anaknya misalnya tidak sekolah, kenapa itu akan banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan. Hmm. Gitu. Bisa jadi dia Ya benar. punya tanah, tapi karena kemudian misalnya eh, apa rezim desa yang kepala desa yang ini misalnya tidak ternyata sangat berpihak begini-begini. Nah, kita akan tahu banyak. Nah, dan begitu dari situ kita bisa mengelola kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk misalnya kelompok-kelompok keluarga miskin apalagi yang memang secara politik di desa itu ternyata memang akan agak sedikit berseberangan. Itu biasa, itu situasi biasa biasa yang juga ada di desa. Nah, tinggal kita lihat kira-kira kita pikirkan bersama dengan masyarakat itu apa kira-kira yang eh, apa karena memang kita itu hadir di situ cuma berpikir bukan dokter bukan solusi apa solutif lah ya tapi kita sebagai teman berpikir sebenarnya gitu jadi dari situ kita pikirkan sama-sama bagaimana misalnya eh, apa namanya keberpihakan pemerintah desa yang biasanya agak sedikit apa namanya agak sedikit miring lah ya atau misalnya sedikit berpihak. Nah ini yang kita pelan-pelan cari cari apa namanya cari langkah-langkah atau strateginya begitu. Mantap. Mantap, Bang Budi keren banget. Sana minum dulu. Ada. Udah capek belum? Bang Budi luar biasa sekali. Ini sampai ada pesertanya dari Karitas Surabaya. Halo Kamince. Wow. Aku kayaknya, wah halo Kamince. Halo Mbak Mice.
Luar biasa, Bang Budi dari Surabaya loh. Kamince, kamu mau bertanya nggak? Nanti aku mau bacain pertanyaan dari Ulfi. Habis ini kamu ya, Kamince ya. Di waktu yang sisa 5 menit ini, oke? Kamu dari Surabaya nih, jadi harus nanya dong. Atau komen aja komen. Tuh Bang Budi udah senyum-senyum itu. Bang Budi itu di bawah ada ekor, Kamince. Dia ada ekor itu lagi goyang-goyang ekornya. Kami ini penangkaran buaya ini. Oke, sebentar ya Kak Mince, kita ke Ulfi dulu. Bang Budi coba naik sedikit ke atas, ada pertanyaan dari Ulfi. Bang Budi ingat Ulfi nggak? Ya, ingat-ingat Ingat istilah. Ulfi ya, Ulfi ini pendamping di Desa Dwi Karya Bakti dari lembaga Pundi Sumatera. Mitranya kita juga yang ada di Jambi ya, timnya Kak Dewi. Tadi Saya kami, ganti namanya Umi, Mbak. Hah? Saya ganti namanya Umi. Kan Waduh, ada Abah, ada Umi. dasar buaya. Udah di acara ini aja kau buaya. Oke, pertanyaan Ulfi Bang Budi sebagai fasilitator, semoga kamu udah ketemu pertanyaannya. Menghadapi konflik pribadi masyarakat dampingan, Ulfi ini di pemukiman suku anak dalam ya. Menghadapi konflik pribadi masyarakat dampingan di dalam komunitas seringkali dirasakan ketika proses live in dan hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan program. Dalam menghadapi hal ini memang membutuhkan kebijaksanaan dan pendekatan yang hati-hati. Wah, mantap. Kebijaksanaan dan pendekatan yang hati-hati. Tips dong Bang dan Kakak, langkah yang bisa kita ambil dari situasi. Bagaimana kita sebagai fasilitator harus memposisikan diri. Nah, loh, gimana tuh Bang Bud? Persoalan kepentingan nggak ada hubungan sama program. Gimana Bang Budi? Ya, ya, ya. Memang situasi itu sering kita temukan, sering kita dapatkan di lapangan. Dan yang pasti kita posisikan diri bahwa kita tidak akan berpihak pada siapapun karena informasi yang kita dapatkan biasanya kan masih informasi-informasi sepihak kan seperti itu. Yang pasti tapi tetap harus didengarkan kalau kita bisa bisa kira-kira memberi bayangan kira-kira solusinya seperti apa. Boleh yang pasti dengarkan saja dulu, dengarkan, tampung saja dulu sebanyak-banyaknya, tampung dan tapi jangan sampai terbawa emosi misalnya karena ya persoalan dia menurut kita apa ya eh, biasa urusan-urusan pribadi memang biasa bawanya itu emosi tapi yang pasti jangan sampai terjebak dalam situasi situasi emosi tadi jangan sampai terjebak di situ karena memang di desa itu dengan segala macam persoalannya memang yang kompleks dan dibutuhkan kebijaksanaan kita mengelola setiap persoalan-persoalan yang ada di desa dan memang untuk membangun tadi hubungan emosional tadi memang kita harus dengarkan. Nah, tetapi biasanya begini, biasanya itu mereka cukup didengarkan saja, tidak harus dikasih solusi, cukup didengarkan dan kalau kita tahu misalnya lawan lawan apa lawan lawan apa namanya yang dia sampaikan atau yang dia curhatkan tentang masalah-masalah pribadinya itu, nah kita juga boleh masuk ke situ untuk juga supaya informasinya berimbang, jangan sampai tidak berimbang. Nah, bisa jadi nanti kita jadi penengah bisa jadi. Kalau misalnya memungkinkan kita bisa menjadi penengah dari masalah itu, kenapa tidak? Tapi yang pasti pastikan untuk kita tidak eh, tidak berusaha untuk terjebak dalam situasi satu pihak. Gitu sementara. Oke, oke. Iya, jadi memang tetap ya Bang Budi ya, dengarkan dan tampung dulu. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam situasinya. Wah, luar biasa sih. Dan ini juga kayaknya menurut aku butuh pengalaman ya Bang Budi ya. Ini kan tergantung juga dengan pengalaman ya, bagaimana bisa bermain gitu. Jadi ini Ulfi ini masih sangat muda nih. Jadi Ulfi pelan-pelan ya, Ulfi ya. Jangan patah semangat dulu. Mungkin sekarang yang sedang kamu lakukan adalah prosesnya put Evi ya. Ini prosesnya nih. Aku tahu banget bagaimana Ulfi apa di desanya gitu kan. Jadi jangan terjebak, tapi tetap dengarkan, tetap tampung sampai nanti pasti akan ada kamu dapat feeling mau kemana gitu. Apalagi tadi Bang Budi udah panggil Umi gitu ya. Aku rasa kalau nanti prosesnya udah makin mendalam nih, kamu butuh saran lanjutan, kamu japri Bang Budi.
gitu ya. Oke, nih Kak Mince kasih tanggapan. Terkadang untuk membentengi diri dari kepentingan-kepentingan lain dan juga untuk tidak berpihak, saya lebih memilih tinggal di tempat yang netral. Ah, apakah ini termasuk arogan? Kesannya kayak sombong gak mau menginap di rumah masyarakat. Kak Mince, kamu mau sampaikan sendiri atau udah cukup aku bacain? Ini ada dari Tito. Mau sampaikan sendiri nggak Kak Mince? Buka, kamu ketawa terus, buka itu mic-nya. Oh, bisa. Oke, Oh, oke, oke. halo, selamat masih siang. Kayak gitu. Halo. Terima kasih Kak Tracy dan Ya, everyone ya. Terima kasih udah dikasih kesempatan nih. Kak Budi ini guru saya Kak Tracy. asik. Saya banyak belajar dengan dia. Jadi satu hal memang saya yang salut dan ini ini yang udah dibacakan sama Kak Tracy tadi itu menjadi sesuatu bagi aku yang akhirnya aku tuh berpikir apakah saya itu termasuk orang yang sombong, yang arogan gitu kan ya. Soalnya sering kan misalnya nih dalam respon tanggap darurat gitu kan. Kita di masyarakat dan saya di masyarakat itu sampai lebih dari 2 minggu misalnya. Mereka banyak yang menawari, ayolah gini gini gini. Nah, untuk menghindari hal-hal yang kayak gitu tadi, saya bikin alasan apa saja untuk tidak menginap di rumah mereka gitu karena takutnya nanti kalau saya menginap di rumah si A nanti yang B si C si D nggak diinapin gitu kan kayaknya aku merasa gimana gitu. Nah ini apakah termasuk arogan? Terima kasih kakak. Tuh, Bang Budi termasuk arogan nggak, Bang Budi? Kenapa nama materi sih? Hmm. Gimana menurutmu tuh termasuk arogan nggak kalau sampai karena nggak mau mendalami berbagai macam konflik kepentingan itu ya menurut kami Ce, ya udah jadi kadang-kadang mungkin kami Ce jadi enggan untuk nginep di rumah warga gitu. Jadi membatasi ya, mempagari diri gitu. Kalau menurut saya sih, menurut saya tetap harus didengarkan. Harus didengarkan karena bisa jadi ada orang yang cukup dia didengarkan selesai masalahnya. Ada yang begitu. Atau misalnya kita kita tampung saja dan kita coba klarifikasi, misalnya kita coba mendalami yang dia maksud itu, misalnya di orang lain misalnya yang dia maksud itu, bisa jadi bisa jadi tidak seperti itu yang maksud orang itu ya. Ketika kita menjadi apa ya, bisa menjadi penengah di situ, kita masuk. Tapi kalau memang itu tidak memungkinkan ya kita batasi dulu, kita tahan saja dulu untuk apa namanya. Tapi memang sebagai apa ya, sebagai fasilitator atau apa ya, itu memang dibutuhkan kesabaran dan apa namanya eh, kemampuan untuk memanage emosi kita sendiri. Nah itu juga penting. Tapi bukan berarti lari dari persoalan-persoalan itu, nggak bisa juga karena memang ya suka tidak suka karena kita akan ditempatkan di situ dan eh, apa ya bisa jadi kalau kita terlalu cuek ya nantinya kita arogan bahwa kita hanya mementingkan atau berpikir tentang apa yang menjadi tugas kita program misalnya. Oh, kita hanya mengerjakan proyek ini ya. Pokoknya di luar urusan itu kita lepas tangan. Oh, tidak bisa juga sebenarnya. Karena kalau kita mau saya mau uh, kita punya kepentingan, kita punya proyek itu mau lancar ya memang tadi membangun emosional yang cukup dekat yang membuat apa apa atau hal-hal yang ingin kita kita rencanakan itu bisa juga mereka maksudnya mudah mereka mereka tangkap atau mereka jalankan ya tadi itu begitu kalau Terima kasih Bang Budi. Kesabaran teman-teman. Pesannya adalah kesabaran dan kita harus belajar proses ya. Pelan-pelan kita belajar untuk mengelola emosi kita sendiri gitu. Kalau dirasa sudah cukup berat mengelola emosi dan juga berbagai hal yang terjadi di desa, kita harus tahu caranya untuk istirahat bagaimana. Apakah karaoke, apakah minum yang enak-enak, teh manis, gitu kan ya. Atau kita harus ngobrol, sharing kepada teman-teman lembaga. Nah, kita harus mulai mempelajari bagaimana caranya mengelola rasa capek, rasa
banyak penuh pikiran gitu ya mumetnya dalam proses-proses pendampingan. Udah jam 4 lewat 5, aku udah izin tadi sama Kang Slamet dan teman-teman. Satu pertanyaan lagi dari Tito. Tito Bumi Lestari dari Sumba Timur. Oh ya, makasih tadi Kak Mince ya sudah terbuka dengan apa yang kamu alami gitu. Aku yakin banyak di sini yang merasa sama deh kayaknya Kak Mince gitu ya. Sekarang kita lanjut ke Tito, Lembaga Bumi Lestari, agak ke atas sedikit. Bang Budi, semoga kamu udah bisa baca. Halo Tito dan teman-teman yang lagi ngumpul di Sumba Timur. Terkadang di lapangan kami fasilitator mengalami bahasa kurang bagus, entah dari pemerintah desa maupun masyarakat itu sendiri, yang buat kami kadang nggak yakin kami lakukan. Misalnya kami dibilang LSM suka-suka intervensi, aparat desanya cuek, dan sedangkan kegiatan ini fokus pemberdayaan untuk mereka, semacam sosialisasi dan lainnya. Sedangkan mereka inginkan kegiatan semacam yang di dalamnya ada berbentuk materi, Bang. Minta tips-tipsnya dong, Bang Budi. Agak sama dengan yang lain ya, Bang Budi ya. Tadi ya, sama juga dengan Naomi. Ada nggak, Bud, tips lain, Bud? Sebenarnya tadi udah ada beberapa tuh, Tito. Pertama, cari ide apa isu pemersatu antara mereka semua, bangun kedekatan emosionalnya, kamu lihat juga itu kepala desa takutnya sama siapa, segannya sama siapa. Ada lagi Bang Budi buat Oke, Tito. makasih Tito. Ah, ini luar biasa juga ini. Saya ada yang saya mau tambahkan. Tadi otot pantat harus kuat, maksudnya kuat duduk. Ini saya mau tambah lagi, harus tebal telinga. Maksudnya ya biasa ya. Jadi informasi-informasi atau yang membuat apa namanya kita tersinggung itu biasa. Artinya bagaimana mengelola itu. Nah, jadi saya tambah tadi. Kalau tadi itu biasanya, apalagi kalau Tito ini anak bujang yang ganteng juga kan. Kalau dia punya anak kesayangan, biasanya biasa ada yang di anak kesayangan dia entah putri atau anaknya putra, kita bisa berteman dekat karena saya juga punya pengalaman seperti itu dulu. Ini kepala desanya sangat sangat keras dan ya orang bilang, tapi kebetulan saya waktu itu puji Tuhan alhamdulillah bisa berteman dekat dengan anak kesayangan dia, anak yang selalu pokoknya apa yang di maunya si anak ini pasti dia turutin, dan sampai sempat dekat dengan itu dan sering jalan sama-sama. Jadi waktu itu, ya itu tadi. Akhirnya apa semua yang saya sampaikan, jadi saya sudah tidak lewat kepala desa lagi, lewat anak itu, anak-anaknya kepala desa itu. Dan apa namanya, sangat sangat dekat lah hubungannya, maksudnya sangat dekat. Saya sering tidur di rumah dia. Kebetulan sudah berkeluarga juga anaknya, tapi kebetulan anak yang dia paling andalkan. Dan akhirnya itu saya melalui dia, bahkan dia pernah marah bapaknya itu di depan saya karena saking, dan bapaknya ternyata memang sangat takut sama dia, sangat apa ya, sangat dia sayangi, atau saya bingung juga waktu itu apa dia sayang kah atau memang dia sangat segan. Yang pasti dia pernah, jadi saya pernah jam 10 malam, jam 11 malam harus turun dari Pipikoro itu sendiri karena ada kegiatan lain. Itu bapaknya suruh antar hampir sekitar 10 motor itu harus menemani saya turun. Cuma saya batalkan hanya turun karena saya pikir terlalu banyak orang yang repot karena saya harus turun. Jadi saya terpaksa harus subuh-subuh berangkat. Nah, kira-kira begitu, Tito. Apalagi anak ganteng kayak dia ini kan. Tuh Tito, kamu pertanyaan penutup gimana? Cukup nggak tuh buat kamu Tito? Cari Tito, cari yang paling berpengaruh sama mereka, pemerintah desa kah, atau siapapun yang cuek-cuek. Bahkan pengalaman Bang Budi masuk dari anaknya ya Bang. Ya, anak laki. Tuh, anak lakinya. Wah, aduh, aduh. Begitu Tito, karena kalian itu rame-rame kenapa nggak mau buka kamera sih? Mereka tuh pada rame-rame. Oh, thanks Bang Budi sambil ketawa katanya. Oke, nah itu Tito. Semangat kan kamu Tito? Yuk, langsung ditutup, langsung kabur. Semangat ya. Iya, buka dong itu mikrofonnya. Oh iya, 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 oke. Sudah, sudah. Sehat kan Thank you Tito? Bang Budi. Sehat, aman. Anak ganteng. Oke, baiklah. Kita pas nih jam 4 lewat 10. Biasanya sampai jam 4, tapi ini aku seneng banget Bang Rudi. Sampai tadi ada 39 yang ikutan. Kemudian juga banyak yang bertanya.
Ini untuk sebagai penutup nih, kita lihat dari Ma'ruf nih, nulis Bang Budi. Setelah mengikuti tips Bang Budi, kita harus siap kapanpun bersedia jadi tempat curhat. Ayo, para pendamping ternyata juga harus jadi tempat curhat. Itu artinya kita udah jadi orang yang menyediakan ruang aman untuk perempuan. Menyediakan ruang aman untuk perempuan sih itu prestasi fasilitator paling keren. Wow, tepuk tangan pakai tangan dan kaki. Bisa nggak? Oke, ya sudah lewat 10. Aku udah dijawab. Oke, Elda, kamu nggak nanya dari tadi, Elda? Elda, Mbak Wit, Ma'ruf, semuanya, Arif, Desmond. Ini bahkan kita ada peserta dari Belgia ya. Dari Belgia ikutan loh Bang Budi tuh, Melia tuh Oh, dari luar biasa, Belgia. keren-keren. Ya pendamping di desa juga, walaupun situasi desanya berbeda ya. Ini bahkan ada Ray, Daniel juga dari Nagekeo ya, Daniel dari Nagekeo dan banyak teman-teman dari Kalupini juga. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan. Kami sih setulus-tulusnya berharap betul-betul yang tadi disampaikan oleh Bang Budi bisa jadi penyemangat. Kita tahu tidak mudah menjadi pendamping di desa, teman-teman yang live in ada banyak, harus berkorban banyak hal. Salut untuk kalian semua, kalian keren. Kita kasih tepuk tangan dong untuk pendamping desa. Luar biasa, tetap semangat ya. Dan kalau ada hal-hal lainnya yang menurut kalian itu penting untuk kita bahas, menjadi ajang kita berbagi, ajang kita bicara seperti ini, jangan ragu-ragu ya untuk kasih tahu kepada kami, Tracy, Yael, atau Mbak Widya. Kami berharap kesempatan ini bisa kita maksimalkan untuk ajang kita ya minimal saling bercanda, ketawa, gini-gini ya, karena aku tahu itu jarang kesempatannya buat kita bisa seperti ini antar pendamping semuanya untuk desa-desa kita. Terima kasih Bang Budi untuk waktunya, Oke. tepuk tangan untuk Bang Budi alias Bubu. Untuk kita semua, Mbak. Terima kasih untuk semua teman-teman pendamping Estungkara dan seluruh pendamping desa maupun teman-teman penggerak perubahan sosial dimanapun Anda berada. Kami dari Ngobrol Inklusif seri 63 Strategi Pemberdayaan di Desa mengucapkan terima kasih. Semangat, maju terus perjuangan. Sampai ketemu. Dadah.